Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renfianti, jurusan Terdis IPS, kelas 1B, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, Dosen Pengampu Nurdiazah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan psikologi pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya, atau disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Psikologi pendidikan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Kegunaan psikologi pendidikan. Peserta didik merupakan subjek dari psikologi. Di dalamnya tidak lepas dari perilaku dalam mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bentuk ekspresi yang dilakukan oleh peserta didik tidak lepas dari unsur psikologi, seperti kesiapan mereka untuk menerima pelajaran kesehatan mental yang dialaminya, minat belajar, dan lain-lain. Karena pada dasarnya, manfaat psikologis pendidikan secara umum membuat pengajar, guru, ataupun dosen menciptakan suasana belajar mengajar yang disukai oleh semua anak didiknya. Para pendidik dengan pemahaman ilmu psikologi pendidikan yang luas bisa menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam ruang kelas. 1. Memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. 2. Mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individu maupun kelompok. 3. Memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. 4. Membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. 5. Mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Bentuk-bentuk psikologi pendidikan. Ada 3 bentuk psikologi pendidikan, yaitu 1. Psikologi perkembangan. Pendekatan pentahapan, yaitu perkembangan individual berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pendekatan diferensial, yaitu pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. 2. Psikologi belajar. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, buku, hasil perkembangan pengarang, obat, atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain, dan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengomunikasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Implikasi psikologi dalam konsep pendidikan. Implikasinya kepada konsep pendidikan yaitu 1. Psikologi perkembangan yang bersifat umum, yang berorientasi pada afeksi dan pada kognisi. Semuanya memberi petunjuk pada pendidik serta bagaimana membina anak-anak mereka mau belajar dengan sukarela. 2. Psikologi belajar. 3. Psikologi sosial. Persepsi diri atau konsep tentang diri sendiri ternyata bersumber dari perilaku yang over dan persepsi kita terhadap lingkungan, dan banyak dipengaruhi oleh sikap serta perasaan kita. 4. Kesiapan belajar yang bersifat efektif dan kognitif perlu diperhatikan oleh pendidik agar materi yang dipelajari anak-anak dapat dipahami
dan diinternalisasi dengan baik. 5. Wujud perkembangan total atau perkembangan seutuhnya memenuhi 3 kriteria, yaitu 1. Semua potensi berkembang secara proporsional atau berimbang harmonis. 2. Potensi-potensi itu berkembang secara optimal. 3. Potensi-potensi berkembang secara integratif. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan pertama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan. Sedangkan proses perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Kedua hal tersebut sebenarnya hanya dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. Karena itu, perubahan peserta didik tersebut dapat disebut sebagai tumbuh kembang manusia yang dipengaruhi oleh sebagai faktor, yakni faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor proses perkembangan itu sendiri, serta hal-hal sebagai anugerah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.